lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. 100 Al-Arab 150 enggak 442 Al-Arab 142. Iya. Ya, itu 109 ya. Hah? 9. Al-Arab ya. Iya. Juz 9 107. Wa wa'adna. Ya Allah, oh ini ya. Wa wa'adna. Wa wa'adna Musa. 42. Oh yang 42. Kan 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa wa'adna Musa salasina lailahan wa atmamna bi asrin fatama min miqatu rabbi arba'ina laila wa qala Musa li ahihi Haruna lubni fi qaumi fi wa asli wala tattabi sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lam tarabi qala lam tarani
takor makanahu pasaufa taroni falamma tadzalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa qarra Musa sa'iqa falamma apa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Qala ya Musa istofaituka alan nasi birisalati wa bikalami fahud ma ataituka wa kum minas sakirin wa katabna lahum fil alwahi kan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau tau watafsilal likulli syai'in Pakut habiku wa'mur ya bikuwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum daral fasikin. Allahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim.
taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi sama khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa aqada bi ra'si akhihi yad'uhu ilayhi qala na umma innal qawma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumid dhalimin. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa rahmatik wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina takhadul Innal ladzina takhadul la sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika walladzina amilus sayyiati amilus sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walamma sakata amsal qadahu ahadal walamma sakata amsal qadahu ahadal alwah wafinus kotiha hudaw wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من يشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه اضرب بعصاك حجرا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم الغم والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم
ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum fa arsalna alaihim rijzam minas samai bima kanu yadlimun was'alhum anil qaryatil lati kanat habiratal bahri habiratal bahr id ya'duna pisabti itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a wa yauma la yasbihun wa yauma la yasbihun wa yauma la yasbihuna la ta'tihim kadzalika nabluhum kadzalika nabluhum bima kanu yasukun wa iqqalat ummatum minhum limata iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzikuhum azaban sadida qalu magziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dukkiru bihi anjayna alladzina yanhauna anissu'i wa aqadna alladzina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين.
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقشش القشش ولعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Matian Mayahdi 178. 178. 178. Mayahdi ya Mayahdi Mayyadillahu. Bukan Mayyahdi. Mayyahdillahi. Bukan. Mayyahdi. udah nggak bawa mas ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثبتت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Satu ayat. Mana ya? 196. 196. Inna waliyya. Inna waliyya. Ya, Ini berarti inna wali ya. Tapi sama. Bisa 198. Inna waliyya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat aja surat. Mana surat? Mulai di sini. Banyak kan? Tinggal satu kupet. Berapa ayat saja? Oh iya, di sini aja. Iya, taruh. Kita bagi-bagi dulu. Ayo, ada langsung ya. Dulu. Inna waliyallahu. Inna waliyallahu allazi nazalal kitab wa huwa yatawallas solihin walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa inna ya'zagannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza manahum Masahum idza masahum idza masahum ta'ifun minasyaitoni tazakkaru fa idza hum mubsirun. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuhsinun. Fa idza lam
Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka Ya. wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina inda rabbika yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sadaqallahul azim. Allahumma an'amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa ashrafil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa terhitung. Nikmat sehat, sehat rohani, sehat jasmani, dan juga nikmat yang umum. Alhamdulillah kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa di siang hari, melaksanakan sholat sunat sebagainya. Alhamdulillah sampai pada malam ini 16 hari kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malamnya adalah malam 17. Malam 17 ini disebutnya adalah malam Nuzulul Quran. Artinya malam ke-17 Ramadan itu Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaran malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 kepada Nabi Muhammad, yaitu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bukan surat Al-Fatihah, tapi nama suratnya surat Al-Alaq. Kemudian ayatnya bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq.
wa rabbukal akbar. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai Apa itu? masuk. Bapak-bapak yang saya hormati, Saya apa nih sampai ke sana doang. jadi dengan adanya peringatan-peringatan seperti ini, peringatan Nuzul Quran, ada peringatan Maulidan, ada peringatan Rajaban, supaya kita ini jangan sampai lupa kepada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sebagai bacaan umat yang beriman, sebagai ibadah harian. Jangan kita baca yang lain-lain saja. Memang tidak salah baca yang lain, apakah baca Quran, majalah, kemudian dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa baca Al-Quran. Yang walaupun kita sudah tahu, misalkan Al-Quran Allah turunkan di Wahiro, ayatnya yaitu Iqra, bunyinya Iqra, nama suratnya Al-Alaq. Tapi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini akan menimbulkan manusia lupa, lupa baca Al-Quran. Terus ada bacaan-bacaan yang menarik, akhirnya kita yang dibaca yang lain-lain, yang seharusnya kita baca kadang-kadang ini. Oleh karena itu ya, bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita sudah mengakui bahwa Al-Quran umat Islam, kitab suci umat Islam, sebagai bacaan Islam, kita tinggal koreksi diri masing-masing. Apakah kita ini menghabiskan waktunya banyak baca Al-Quran atau banyak baca yang lain? Tinggal kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita baca Al-Quran itu keutamaannya sangat jauh daripada kita baca yang lain-lain. Walaupun memang baca yang lain-lain itu boleh, tapi jangan lupa baca Al-Quran. Kalau misalkan kita baca majalah, kalau kita misalkan baca koran berjam-jam, dikasih pahala enggak sama Allah? Enggak dikasih. Mending kalau beritanya itu benar, kadang-kadang beritanya itu ada berita gosip, ada berita macam-macam. Kalau Al-Quran mah sudah jelas. Ya, dalam hadisnya Rasul mengatakan siapa orang yang baca Al-Quran satu huruf, misalkan nggak punya air wudhu, baca Al-Quran itu masih diberi pahala 10 satu huruf. Kalau alif lam mim 3 huruf. Nah kalau sampai tamat berapa hurufnya, pahalanya kan sangat banyak sekali. Kalau kita bacanya punya wudhu, dalam satu huruf itu diberi pahala 25. Habiskan alif lam, hurufnya 3, sudah berapa? 25. Nah kalau kita baca Al-Quran dalam sholat satu huruf, diberi pahalanya itu 100. Nah kalau alif lam mim 3 huruf sudah 300. Oleh karena itu dengan adanya peringatan supaya jangan sampai lupa ya. Yang seharusnya baca, yang harusnya tidak harus kita baca ya biasa-biasa aja. Lalu kita mengistimewakan seperti membaca Al-Quran. Sebab kata Nabi, saya bisa masabiluhum amiratun wa hiya qalbun minal huda. Bakal datang satu saat orang Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya saja, masih dibangun bagus-bagus tapi kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, ini sabda Rasul sudah 14 abad yang lalu, sekarang memang terjadi.
Islam tinggal namanya saja. Namanya Islam, KTP-nya juga Islam, tapi perbuatannya utang-utang bertolak belakang dengan Islam. Namanya la Islama la Islam. Hanya tinggal namanya saja Islam. Kehidupannya tidak mencerminkan Islam. Al-Quran yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala Qur'ana illa rasul, dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Dulu waktu kita kecil kan, kalau bulan puasa itu pada datang di musola, di masjid gitu, bergantian terus baca Al-Quran. Kalau sekarang pukulan juga nggak boleh. Ya, ada itu ya kan. Jadi akhirnya Al-Quran, Masya Allah, kalau kita tidak dikembangkan, kalau kita tidak diingatkan, lama-lamanya tinggal tulisannya saja. Qurannya harganya mahal-mahal, bagus-bagus, tetapi sekedar untuk pajangan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ini kembali kepada Al-Quran. Walaupun kita baca yang lain, tapi Al-Quran setiap hari kita baca. Walaupun tidak banyak, tapi asal terus tiap hari, minimal 1 bulan itu akan 1 kali. Kalau umpamanya lebih 2 kali 3 kali ya bagus, tapi ya kali 3 ya 1 kali saja. Karena Al-Quran kan 30 juz. Kalau 1 bulan kan berarti seharinya 1 juz gitu ya. Daripada kita membaca yang tidak, terkadang membaca yang berita-berita yang gosip atau berita-berita yang tidak jelas, tidak benar. Sedangkan Al-Quran sudah jelas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebagai bacaan umat yang beriman dalam melaksanakan ibadah harian. Sehari 1 ayat, 1 minggu kan sudah 7 ayat, atau 1 surat, sehari 1 surat, 1 minggu kan 1 surat, dan seterusnya. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab ayat Iqra. Iqra ini adalah kalimat fi'il amar ya. Asal fi'il madi qara'a yaqra'u Qur'anan fa huwa qari'un Iqra. Artinya kalimat fi'il amar itu kalimat perintah. Allah Subhanahu wa taala merintah kepada Nabi, Iqra, bacalah ya Muhammad. Nah, yang dibaca apa? Nabi Muhammad diperintah membaca oleh Allah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma Allah. Jadi pertama perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu menyebut asma Allah, artinya mengenalkan Nabi Muhammad kepada Allah. Allah itu siapa? Al-Khalaq. Allah itu adalah pencipta. Bukan mengenal Allah seperti kita mengenal manusia. Kalau kita mengenal manusia kan bentuknya, warna kulitnya, pendek atau jangkungnya. Tapi mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Jadi Nabi Muhammad diperintah berkenalan dengan Allah. Allah itu siapa? Allah itu pencipta. Jadi sifatnya Allah itu yang menciptakan. Langit Allah yang menciptakan, bumi ya Allah yang menciptakan. Semuanya itu termasuk juga khalaqal insana, Allah menciptakan manusia. Jadi kalau kita membaca, yang dibaca ayat-ayat Allah, baik ayat Al-Quran yang bisa dihitung, juznya ada 30, ayatnya 6.666 ayat, suratnya ada 114, maupun ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah itu ayat yang tidak tertulis dalam Al-Quran, yang di alam. Semua ini yang di alam adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak-banyak kita membaca, karena perintah Allah yang pertama itu untuk membaca. Kenapa? Perintah Allah yang pertama untuk membaca, yang dibaca adalah Allah, zatnya atau sifatnya ya. Karena dengan banyaknya kita membaca, kita banyak
ilmu itu sebagai cahaya. Jadi apapun yang nggak kelihatan, apapun yang gelap, ya, kalau dengan ilmu akan kelihatan. Oh ini baik, oh ini enggak, ini harus dikerjakan, ini enggak gitu. Jadi intinya kita harus banyak-banyak membaca. Tapi yang dibaca adalah ayat-ayat Allah supaya bisa menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ayat Quran kita baca dengan lisan suara. Kalau kita tapi kalau ayat kauniyah, ayat yang terserap di dalam alam, kita baca bukan dengan lisan, tapi dengan renungan. Kita merenungi kekuasaan Allah, maha besar Allah, maha kuasa Allah. Allah ciptakan langit yang sebegitu luasnya, ya, tanpa ada tiang satupun bisa berdiri. Ini kan akan menambah yakinan bahwa Allah itu sangat kuasa, sangat bijaksana. Nah kalau kita manusia, jangankan bikin langit yang sebegitu luasnya, bikin rumah aja yang ukuran 2 meter, kalau tambah tiang gimana kira-kira ya. Jadi dengan banyaknya membaca ayat Allah kan menambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah sangat kuasa segala-galanya. Apapun yang Allah ciptakan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ayat lain mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas kullu dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam, dan Allah ciptakan bahtrai atau kapal yang berlayar di lautan untuk mancing, untuk segala macam, semua itu adalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. La ayatin liqaumiyat, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Orang yang tidak punya iman, yang tidak berpikir gitu ya, dianggap ya biasa-biasa saja, karena memang mereka nggak ada iman kepada Allah. Tapi kalau kita sering baca karena kita punya iman kepada Allah, insya Allah menambah yakin, menambah banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya dengan adanya peringatan-peringatan, terus mengingatkan supaya perbuatan-perbuatan kita yang seharusnya kita laksanakan jangan sampai lupa. Ataupun masalah peringatan Maulid, bukan orang nggak tahu, memang orang tahu ya, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12, bulannya bulan Mulut, tahunnya tahun gajah, tapi ya tetap setiap bulan peringati, tiap bulan lagi, tiap bulan ya, tiap tahun peringati, agar manusia jangan lupa nabinya, jangan lupa tuntunannya, jangan lupa akhlak-akhlaknya, supaya apa? Supaya kehidupannya itu bisa mencontoh pada kehidupan Nabi. Dan apabila kita bisa mencontoh kehidupan Nabi, mudah-mudahan kita akan bersama Nabi di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan-peringatan ini kita semakin banyak ingat kepada Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah, semakin kesana semakin baik hidupnya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ayat yang selanjutnya Allah menjadikan manusia itu dari, kalau manusia yang pertama Adam, Allah ciptakan dari tanah. Kalau manusia yang kedua Ibu Hawa, teman hidup Nabi Adam, itu dari tulang rusuk Adam. Adapun keturunannya dari saripati tanah atau dari air mani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan seperti itu? Agar manusia tahu bahwa iya, dahulu kita ini dari air mani. Air mani kan tidak ada harganya. Kalau dibanding dengan harganya bahan ayam pun juga masih mahal, bahan ayam, telur. Nah, telur masih bisa laku 1.000, 2.000, bahkan sekarang berapa? 3.000 atau berapa gitu ya. Tapi dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah,
walaupun tadinya tidak ada harganya, semakin besar, semakin berharga, semakin menjadi mulia. Ada yang jadi ini, supaya manusia itu menambah syukur kepada Allah. Kalau kita tidak ingat asal kejadiannya, Allah yang membesarkannya, Allah yang perasaannya bisa ini dapat sendiri, bisa ini dapat sendiri. Itu yang bisa diambil pelajaran, bahwa kita ini banyak-banyaklah membaca. Yang dibaca adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian kita banyak-banyak mengingat bahwa asal kehidupan kita manusia itu seperti itu, sehingga kita semakin berterima kasih kepada Allah, tidak semakin melawan kepada Allah, tidak semakin merasa segalanya dari saya, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah kasih pelajaran-pelajaran yang manusia belum tahu menjadi tahu. Asalnya tidak bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Qurannya, asalnya tidak bisa ibadah. Maka ayatnya yang selanjutnya, alamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan juga kepada manusia apa-apa yang belum tahu. Jadi intinya mudah-mudahan kita semakin ke sana, semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin banyak baca Al-Quran ya. Kalau kita menjelaskan tentang masalah nuzulul Quran, memang ya sejarahnya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendekati usia 40 tahun ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendekati usianya 40 tahun, summa hubbiba ilaihi khola ya. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sifat senang. Khola, apa khola? Khola itu dalam bahasa kita adalah nyepi. Nyepi apa itu nyepi? Diam di tempat yang sepi. Kenapa diam di tempat yang sepi? Tidak di kota saja, tidak seperti di Mekah yang ramai, demi untuk menambah kekhusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setelah Nabi Muhammad mendekati umurnya 40 tahun. Akhirnya di Gua Hira Nabi Muhammad beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan Allah turuni Al-Quran melalui malaikat Jibril yang nama suratnya adalah Alaq, ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini pun juga untuk menjadi pelajaran bagi kita ya, yang sudah umurnya agak tua gitu ya, 40 ataupun yang 50, 60, kita berusaha atau kita mencontoh Rasul, selalu kita mencari tempat yang sepi supaya menambah kekhusyuan ibadah. Jangan kita mencari tempat-tempat yang ramai aja, umurnya udah tua nyarinya tempat yang rame-rame aja, tempat sini, tempat mau kemana ya, itu kan akan akan melupakan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika umurnya sudah 40, kita mencontoh Rasul juga, kita berusaha di tempat yang sepi untuk menambah kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya alhamdulillah Allah dituruni Al-Quran. Setelah Allah dituruni Al-Quran, kemudian diajarkan kepada sahabatnya, sahabat diajarkan terus sehingga kemana-mana ya, yang asalnya Rasulullah terus disampaikan kepada sahabat para tabiin terus ya, alhamdulillah sampai sekarang masih banyak pula yang membacanya. Tapi jangan sampai pudar gitu ya. Sungguh memang pahala yang Al-Quran dibaca sangat besar sekali dibanding dengan kita membaca yang lain. Selanjutnya Al-Quran itu namanya banyak ya. Kitab suci umat Islam itu ada Al-Quran, asalnya dari Iqra ya. Iqra adalah fi'il amar, Quran adalah isim masdar. Iqra artinya bacalah, Quran adalah bacaan. Tapi selain daripada Al-Quran ada yang namanya Alkitab, seperti Dzalikal Kitab la raiba fiih. Itu yang dimaksud adalah Al-Quran lagi ya. Terus ada lagi ayat nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
sesungguhnya kami turunkan ad-dzikra yang dimaksud Al-Qur'an juga, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya aku menjaganya. Jadi Allah yang menurunkan dan Allah menjaganya pula. Dijaga oleh Allah utuh segala-galanya, utuh hurufnya, utuh isi kandungannya utuh, bahasanya utuh segala-galanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan huruf titik saja kalau rubah itu nggak bisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilangkan aja titiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan nggak bisa ya. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah, nilainya di atas kalam-kalam yang lain gitu ya. Segalanya itu paling utama karena ya kalamullah. Allah itu segala-galanya paling sempurna, paling istimewa ya daripada kitab-kitab yang lain. Bahkan kitab yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, contohnya seperti Injil pun bahasanya tidak utuh ya. Kalau dahulu Allah turunkan Al-Injil kepada Nabi Isa bahasanya Ibrani, sekarang jangankan orang yang bukan umat Kristiani, umat Kristiani sendiri juga bahasa Ibrani-nya nggak bisa karena sudah keasliannya itu nggak seperti Al-Quran.